Kali ini, Aura Pawita akan mengajak kita battle fishing di salah satu waduk terbesar yang ada di Jawa Tengah, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Saat ini, kondisi debit air di waduk seluas lebih dari 9.000 hektar ini sedang mengalami kenaikan akibat musim hujan. Kondisi tersebut membuat beberapa jenis ikan mencapai tingkat agresivitas yang tinggi, salah satunya ikan baung yang menjadi target utama battle kali ini. Halo Strike Mania, sekarang Aura sudah berada di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Battle fishing kali ini sudah ada tim Gondrong dan tim Cepak. Tim Cepak berada di tim Aura dan tim Gondrong adalah lawannya. Siap tim Gondrong? Siap tim Cepak? Oke, mancing mania strike back, mantap! Ya, Strike Mania, sekarang kita udah sampai di spot, jadi sekarang tinggal mancing. Kita mancingnya ikan baung, umpannya pakai ulat bambu. Ulatnya ada di dalam ini, dalam bambunya. Menyesuaikan dengan kebiasaan ikan target yang memiliki karakter hidup di dasar perairan, teknik dasaran pun diterapkan oleh kedua tim. Jadi ini pertama kalinya Aura mancing baung di Belitung itu karena orang-orangnya jarang buat mancing baung. Terus Aura di Belitung lebih kebanyakan mancing gabus karena banyak rawa dan juga sawit-sawit. Ini pertama kalinya di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Kalau kita mancing sogo atau ikan baung, kita harus nunggu dulu arus dari sungainya masuk. Jadi semoga hari ini strike-nya babon-babon. Dewi Fortuna langsung menyapa Mbah Surip. Umpan dasarannya langsung mendapat sambaran ikan. Strike! Strike! Sebagai ikan penghuni dasar perairan, tarikan baung akan terasa kuat di awal. Selanjutnya, dia akan memasang posisi bertahan di dasar. Ketika Mbak Surip masih menikmati tarikan ikan, tiba-tiba ujung joran Aura ikut melengkung mendapat tarikan dari dasar waduk. Double strike! Wow, mah. Wih, tim sebelah! Double strike sini! Belum selesai Aura dan Mbak Surip menaikkan ikan, tiba-tiba keributan terjadi di kapal tim Gondrong. Setelah menunggu beberapa saat, umpan dasaran Bagong atau bernama asli Haryanto mendapatkan sambaran dari dasar waduk. Triple strike! Strike! Berada di posisi tengah antara Pak Tobing dan Black, Bagong harus pandai-pandai memainkan jorannya supaya tali tidak saling melilit. Dengan bantuan Black yang menggunakan lip grip, akhirnya Bagong berhasil lebih dahulu menaikkan seekor sogo atau baung. Masuk dalam keluarga catfish, baung mengandalkan indera penciumannya untuk berburu mangsa. Itu sebabnya, meskipun kondisi air keruh, dia masih bisa menemukan dan menyambar umpan pancing Aura dan Mbah Surip. Mancing mania strike back, mantap! Sama halnya dengan catfish yang lainnya, baung merupakan ikan yang tangguh. Mendiami wilayah hulu hingga muara sungai, ikan baung tersebar luas hampir di seluruh perairan sungai di Indonesia. Di habitat aslinya, ikan yang memiliki patil di siripnya ini bisa tumbuh hingga puluhan kilogram. Merupakan salah satu ikan konsumsi yang banyak dicari karena memiliki tekstur daging yang kenyal dan rasanya yang lebih enak jika dibandingkan dengan jenis catfish lainnya.
Keributan kembali terjadi di tim gondrong. Umpan amis milik Yudi atau akrab dipanggil Black berhasil terendus oleh ikan di dasar perairan. Berbekal pengalaman dan menggunakan piranti kelas medium, angler asli Sukoharjo ini berhasil menaikkan ikan hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Seekor ikan target berukuran sedang berhasil membuat poin tim gondrong mengikuti poin tim cepat. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Sebelum lanjut mancingnya, kenalkan nih punggawa dari tim cepat, yaitu Dr. Nugraha. Membuka praktek di kota Solo, klinik kulit Dr. Nugraha tidak pernah sepi dari pasien. Bukan hanya dari kaum hawa, bahkan pasien bapak-bapak pun juga kerap ditanganinya. Di tengah kesibukannya sebagai dokter kulit dan dosen, Dr. Nugraha selalu menyempatkan diri untuk menyalurkan hobi memancingnya di akhir pekan. Sementara dari tim gondrong, ada Pak Tobing sebagai angler senior. Pemilik keramba di Waduk Gajah Mungkur ini tentu sudah hafal betul kapan musim ikan baung makan. Dalam kesehariannya, Pak Tobing lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjaga keramba ikan patin dan nila miliknya. Kembali lagi ke arena battle Strike Back Mania. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya umpan cacing yang digunakan Pak Tobing berhasil mendapat sambaran ikan. Wes, strike mas. Melihat kondisi cuaca yang kurang bersahabat, karena hujan yang turun, kedua tim pun sepakat. Ikan putihan atau tawes milik Pak Tobing juga masuk dalam hitungan poin. Sebagai ikan omnivora, tawes atau ikan putihan tersebar mulai dari perairan Sungai Mekong hingga wilayah Indonesia. Ikan bersisik keperakan ini bisa tumbuh panjang hingga lebih dari 30 cm dan berperan sebagai pengendali gulma di ekosistem alaminya. Mancing mania strike back, mantap. Apaan tuh? Halo, ya. Oke, ya. Kenapa, Dok? Ada pasien di IGD. Loh, jadi gimana dong? Ayo duluan ya. Oh. Nanti Aura sama Mbak Surip. Meskipun di akhir pekan, sebagai seorang dokter tentu Dr. Nugraha tidak bisa mengesampingkan tugasnya. Pasien dari rumah sakit tentu menjadi prioritasnya. But tim cepak pun langsung menuju ke darat untuk mengantar Dr. Nugraha turun. Oke, monggo, Pak. Mbak, ayo. Meskipun tinggal Aura dan Mbah Surip, namun optimisme tim cepak tidaklah surut. Mereka siap menaklukkan perlawanan terhadap tim gondrong. Memanfaatkan keadaan yang terjadi di tim cepak, Black dari tim gondrong berhasil mendapatkan strike keduanya di hari pertama battle. Strike! Perlahan tapi pasti, penampakan seekor ikan baung berukuran babon mulai terlihat memberontak di permukaan air. Mantap! Margin poin tim gondrong pun semakin menjauhi tim cepat. Mantap! Tim cepak yang sempat ditinggal Dr. Nugraha pelan-pelan mulai menunjukkan tajinya. Umpan cacing yang dipakai Mbak Surip kembali mendapat respon ikan. Fish on! Pergerakan tali pancing Mbak Surip cukup liar, menandakan bukan ikan baung yang melahap umpannya. Benar saja, partner satu butnya Aura ini berhasil mendapat seekor ikan putihan atau biasa disebut ikan tawes.
Karena ikan tawes Pak Tobing dihitung menjadi poin, maka hasil perolehan Basuri pun berhasil menambah poin tim cepat. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap. Ujung joran yang dipegang Aura pun tiba-tiba bergetar dan melengkung. Tali pancing yang tadinya kendor menjadi tegang. Pertanda umpan dasarannya sudah masuk ke mulut ikan. Strike! Tidak mau terburu-buru menaikkan ikan, Aura mencoba memainkan pirantinya untuk mendapat sensasi adu tarik dengan ikan. Cywar langsung dilancarkan Aura ke tim gondrong sesaat setelah ikan berhasil landed. Yang ukuran kayak gini lah, nih, tuh. Itu mak cilik, cuili. Mancing mania strike back, mantap. Wah, sepertinya tim gondrong bakalan semakin panas nih. Melihat kondisi air yang sudah mulai berubah, Mbak Suri pun iseng membuat sayembara untuk ABK boot tim gondrong. Mas Inu, Iya, Mbah. jangan kue olahi wak, tak kayak saya tahu. Oke, Mbah. Siap. Siapa sangka ternyata keberuntungan Inu akhirnya datang juga. Strike! Kalem. Sini. Ngoper. Seekor ikan baung berukuran cukup besar berhasil membuat Inu tersenyum. Itu mah nggak masuk hitungan. Nggak gondrong, nggak bisa. Harus gondrong dulu baru masuk tim. Nggak masuk hitungan. Jadi karena Mbak Surip udah janji sama Bang Inu buat ngasih duit kalau Bang Inu strike. Ya. Jadi ditepatin ya Mbah? Iyalah. Oke, lumayan 50.000. Adalah utang nih, 50.000 nih. Satu ikan loh, 50.000. Kapan lagi? Udah ya, masukin. Wih. Oke. Dapat duit. Battle Strike hari pertama di Waduk Gajah Mungkur telah membuahkan hasil. Ikan baung yang menjadi target utama mancing dasaran sudah berhasil dinaikkan oleh kedua tim. Sempat ditinggal Dr. Nugraha karena ada panggilan tugas di rumah sakit, tidak membuat semangat tim cepat kendor. Kedudukan yang masih berimbang membuat Aura Pawita harus menggelar lanjutan battle di hari kedua. Cuaca yang kurang bersahabat membuat battle fishing Waduk Gajah Mungkur di hari kedua sedikit tertunda. Mengingat sebelum berangkat ke spot, kedua tim belum sarapan, Aura Pawita dan Pak Tobing berinisiatif untuk membuat menu sarapan sederhana berbahan ikan nila dari keramba Pak Tobing. Nah, Strawberry Mania, jadi pagi ini udah hujan, jadi Aura bareng Pak Tobing masak buat teman-teman. Teman-teman lagi cek spot, nanti jadi mereka pulang, kita udah selesai masaknya. Oke Pak Tobing? Sementara Pak Tobing menyiapkan ikan dan api, Aura bertugas menyiapkan bumbu rempah yang harus diulek terlebih dahulu. Beri tambahan gula merah secukupnya supaya ada rasa manis-manis di pepes ikannya nanti. Inilah perbedaannya Mancing Mania Strike Back sama kompetisi-kompetisi lainnya. Kalau di spot kita memang lawan, tapi kalau di makanan kita tetap teman, oke? Seperti bumbu pepes pada umumnya, parutan kelapa menjadi bumbu utama supaya rasa gurih pepes ikannya semakin mantap. Campur semua adonan bumbu, parutan kelapa, dan daun kemanginya hingga merata. Ternyata ada hikmahnya juga Aura menunda battle hari kedua ini.
Hujan yang diiringi petir dan guntur memang sangat tidak ideal untuk memancing. Sangat berbahaya memancing dengan kondisi alam seperti ini, karena kebanyakan piranti mancing terbuat dari karbon yang sangat sensitif terhadap petir dan aliran listrik. Bumbu sudah tercampur merata, waktunya meracik pepes ikan nilanya. Nah, kalau semua ikannya sudah dibungkus dengan daun pisang, tinggal melapisinya pakai lumpur. Uniknya kita masak pepes kali ini, karena kali ini kita pakai lumpur buat melapisi ikannya. Jadi, biar daun pisangnya nggak cepat gosong dan ikannya mateng, rata. Semua pepes ikannya sudah terbungkus lumpur. Selanjutnya, siap untuk dibakar. Supaya lebih cepat matang, timbun pepes ikan lumpurnya dengan kayu bakar. Panas dari bara di bawah dan api di permukaan akan membuat lumpur cepat kering dan menghantarkan panas ke dalam pepes. Cukup 15 menit saja. Ikan pepes lumpurnya sudah matang dan siap untuk diangkat. Kebetulan sekali, tim Survei Spot juga sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang ikannya udah mateng. Gimana Mbak Surip tadi cari spotnya? Ya, dapat tuh. Dapat. Di sebelah sana itu. Nanti Oke. kayaknya potensial. Tim gondrong udah kumpul, tim Aura juga udah komplit nih. Karena kemarin Pak Dokter sempat pulang duluan kan. Nah, gimana kemarin Pak Dokter? Aman. Sukses? Oke. Kita mancing hari ini. Iya, oke. Ayo, monggo makan dulu, sarapan. Siap. Yuk. Oke. Sensasi menikmati hangatnya ikan pepes lumpur pagi ini memang benar-benar cocok dengan kondisi cuaca Waduk Gajah Mungkur yang diguyur hujan. Sembari menikmati ikan pepes lumpurnya, tentu kedua tim juga berharap cuaca akan lebih kondusif setelah ini. Enak banget rasa bumbunya. Kan tadi kita pakai kelapa, jadi gurih. Dan tadi kita juga pakai nih daun kemangi, jadi wangi, nggak ada bau amis sama sekali. Cuaca yang sudah mulai bersahabat, perut dari kedua tim pun yang sudah terisi. Kita lanjut battle fishing di hari kedua Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada hari kedua Battle Strike di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri kali ini, kedua tim menerapkan teknik yang berbeda, yaitu dengan mancing nyobok. Ikan nila menjadi target utama teknik yang mengharuskan para pemancing berendam dalam air seperti ini. Lumut menjadi umpan andalan dari kedua tim, karena ikan nila termasuk dalam golongan ikan herbivora atau pemakan rumput dan tanaman air lainnya. Kita sengaja nih mancingnya di dekat keramba karena kita mengadang rezeki di sini. Karena kan biasanya dari keramba itu ada ikan yang lolos dari jaringnya. Jadi kita mancing aja di dekat-dekat keramba. Nih, siapa tahu strike babon. Menggunakan joran tegek, umpan Dr. Nugrahala yang pertama mendapat sambutan selamat datang. Strike. Melihat dari perlawanannya, sepertinya ikan juga tidak mau menyerah begitu saja. Ikan cukup gesit berusaha melepaskan diri dari mata kail. Setelah berusaha menggiring mendekat, seekor ikan palung atau akrab disebut hampala pun menjadi poin pembuka tim cepat pada battle hari kedua. Nah, Strike Back Mania, jadi hampala ini bukan cuman makan cacing-cacingan aja, karena dia ini masih kelompok omnivora. Jadi makannya buah-buahan sama lumut juga ya dok. Nih. Biasanya hampala ini juga makan pas kita mancing casting, kayak umpannya itu biasanya spoon ataupun minnow. Dokter tadi pakai apa umpannya? Lumut. Pakai lumut. Makan. Mancing Mania Strike Back, mantap.
Selain kerap ditemukan di sungai berarus deras, ikan bertotol hitam ini juga mendiami wilayah perairan danau dan waduk yang sumber makanan utamanya masih terjaga. Mantap! Setelah beberapa kali percobaan melempar umpan, akhirnya pelampung milik Aura menunjukkan tanda umpannya disambar ikan. Tak mau berlama-lama, Aura langsung mengangkat joran tegeknya tinggi-tinggi, membuat ikan tak berdaya untuk melakukan perlawanan. Seekor ikan nila berukuran cukup besar, perolehan Lady Angler asal Belitung ini pun berhasil menambah poin buat tim Cepak. Mantap! Melihat pelampung pancingnya tenggelam, sontak Pak Tobing langsung mengangkat joran tegeknya tinggi-tinggi. Strike! Tak perlu waktu lama bagi angler senior asli Solo ini untuk menggiring ikan mendekat ke arahnya. Belum selesai Pak Tobing melepaskan ikan dari mata kail, Haryanto atau juga biasa dipanggil BG juga mendapatkan sambaran ikan. Double strike! Mancing mania strike back. Mantap. Hasil berimbang ternyata tak bertahan lama. Dr. Nugraha lah yang akhirnya bisa membuat tim Cepak kembali unggul. Strike! Sepertinya Dr. Nugraha benar-benar on fire nih pada battle fishing hari kedua ini. Setelah di hari pertama cuma bisa ikut setengah hari, akhirnya dokter spesialis kulit ini berhasil menunjukkan tajinya dengan strike ikan target. Mantap! Ya, habis lagi. Habis lagi. Mbah, Apa? masih ada lumut gak? Habis? Temenin nyariin yuk. Ayo. Waktu battle yang masih panjang membuat Aura dan Mbah Surip memutuskan untuk beranjak dari spot battle untuk mencari tambahan amunisi. Lumut untuk umpan memancing memang tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Nah, jadi karena lumut ini tumbuhnya di tempat yang kena sinar matahari, airnya cetek, dan juga tempat yang bersih airnya. Memiliki ciri-ciri berwarna hijau tua dan sedikit berminyak, membuat lumut yang satu ini banyak dicari untuk umpan mancing ikan nila dan nilem. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Aura dan Mbah Surip untuk mengumpulkan umpan lumut. Setelah sempat menjadi saksi kedua rekannya mendapat strike nila, akhirnya kambangan atau pelampung milik Black tenggelam mendapat tarikan ikan. Strike! Sontak tangan kanan Black langsung menghentakkan pangkal joran supaya mata kail tertancap kuat di mulut ikan dan memperkecil peluang ikan untuk mocel atau lepas. Seekor ikan nila perolehan Black membuat poin kedua tim kembali berimbang. Strike back mania, ikan nila atau tilapia sebenarnya bukan ikan asli Indonesia. Ikan yang berasal dari aliran Sungai Nil di Afrika Timur ini mulai masuk ke Indonesia pada kisaran tahun 1969. Sebagai ikan air tawar yang banyak dikonsumsi, akhirnya ikan satu ini mulai banyak dibudidayakan dan tersebar merata di seluruh wilayah Nusantara. Sebagai ikan omnivora, nila termasuk ikan yang rakus. Selain rumput, lumut, dan buah-buahan, nila juga memangsa cacing serta serangga-serangga air kecil untuk bertahan hidup. Hari semakin sore, batas waktu battle fishing di hari kedua pun semakin menipis. Tiba-tiba sebuah sambaran ikan dirasakan Mbah Surip dari pegangan joran tegeknya. Hilang tuh. Strike! Strike.
Angler asli Solo ini pun tak mau berlama-lama menghadapi perlawanan ikan. Poin tim Cepak pun akhirnya bertambah untuk memberi tekanan pada tim Gondrong. Mantap! Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Back Mania, battle fishing di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri kali ini benar-benar berlangsung cukup ketat. Menjajal teknik dasaran dan nyobok, kedua tim silih berganti mendapat strike ikan-ikan target. Selisih poin di antara keduanya pun tidaklah terpaut jauh. Jadi tim manakah yang akhirnya keluar sebagai juara? Pemenang Mancing Mania Strike Back kali ini adalah tim Cepak. Kita nggak jadi menang nih. Kita nggak jadi menang. Ngaku kalah kita, ngaku kalah. Selamat buat tim Cepak yang sudah keluar sebagai pemenang. Berhubung tim Gondrong kalah, maka kita kasih hukum. Untuk tim Gondrong yang sportif ya jalanin hukumannya. Lumayan buat melatih otot lengan supaya kuat kalau mengangkat ikan besar. Ya, sekarang udah ditemenin nih dari Mbak Surip dan Pak Tobing. Jadi sekarang kita mau siap-siap buat makan. Jadi kita mau masak. Mau masak apa nih Mbak Surip? Nah, sekarang kita masak ikan baungnya jadi mangut baung. Iya, ikan mangut ya. Iya, Mangut baung. Pak Tobingnya lagi motongin ikan. Kita siapin bumbu ya. Oke. Mangut merupakan salah satu olahan khas dari Jawa Tengah yang terkenal dengan cita rasanya yang menggugah selera. Penggunaan bumbu-bumbu rempah yang bervariasi menjadi kunci dari nikmatnya rasa mangut. Biasanya, olahan mangut memang berbahan dasar ikan sebagai lauk utamanya. Dulu orang pernah cobain masak mangut, tapi proses pemasakannya beda. Yang dulu itu orang masaknya dengan cara diasepin, tapi sekarang digoreng. Nanti orang bakal cobain gimana sih perbedaan rasanya. Ikan baung yang sudah dipotong-potong selanjutnya digoreng hingga kering supaya tidak hancur ketika dicampur dengan kuah mangut nanti. Bumbu halus sudah siap, ikan baungnya juga sudah digoreng. Selanjutnya tinggal tumis bumbu ke dalam minyak yang sudah panas. Oke, sekarang tinggal tunggu mendidih. Semua sudah masuk jadi satu, tinggal tunggu sekitar 20 menit sampai kuah mengental dan bumbu terserap sempurna ke daging ikan. Ada yang sedikit berbeda dalam olahan mangut kali ini, karena Aura tidak menggunakan santan kelapa, melainkan menggunakan kemiri sebagai penambah rasa gurih. Salah satu rempah khas Nusantara ini memang terkenal bisa menambah rasa gurih pada setiap makanan. Selain itu juga lebih sehat, karena kemiri tidak mengandung asam lemak jenuh yang bisa memicu naiknya kadar kolesterol dalam darah. Kuah mangut sudah mulai mengental dan aroma bumbunya semakin kuat tercium. Pertanda mangut baung siap untuk disantap bersama-sama.
Bukan hanya mangut yang khas, Aura Pawita juga mengkombinasikannya dengan nasi tiwul yang merupakan salah satu makanan pokok pengganti nasi dari Wonogiri. Mantap! Bahannya kaya banget. Dari nasi tiwulnya ini teksturnya itu kayak kenyal-kenyal gitu. Kalau tiwulnya sendiri rasanya kayak menurut Aura sih kayak kue putu karena ada manis-manisnya gitu dan harumnya kayak kue putu. Rasa mangutnya ini enak banget, bumbunya kayak. Terus karena kita pakai cabenya lumayan banyak, jadi ada rasa pedasnya, jadi ngilangin amisnya juga. Tadi kan kita ganti santannya pakai kemiri, tapi nggak kalah, rasanya tetap gurih. Strike Back Mania sudah bukan rahasia lagi kalau daging ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Daging ikan merupakan sumber nutrisi terbaik, serta bisa menjadi menu sehat bagi yang sedang melakukan program diet. Itu sebabnya Aura juga tidak akan pernah bosan untuk selalu mengkampanyekan gemar makan ikan. Mancing Mania Strike Back, mantap!